Tidak ada jaminan juga. Nugelis pilih lain rumah tangga Pak. Betul, bispi berkali tidak, yang ganteng tidak. Justru sekarang KDRT banyak dari apa? Selebgram yang dia cantik dan itu kemudian ganteng-ganteng. Justru garoreng lila rumah tangga. لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شطا. Manusia itu diciptakan oleh Allah itu dengan tujuan empat. Yang pertama adalah Allah menciptakan manusia agar dia itu al-barakatu berkah. Jadi manusia tidak diciptakan oleh Allah untuk panjang. Buat apa umur manusia panjang kalau dia tidak berkah? Lihat Bu di Quran Mbak ya. Allah menyebut kalimat berkah itu untuk penciptaan manusia itu kurang lebih 176 kali. Jadi Bapak Ibu kan bae Bu, panjang ge nu penting mah berkah segitu. Nya keur mah ponok gerak teu barokah kan rugi. Ya. Karena yang paling pokok itu adalah apa? Allah menciptakan kita itu adalah pertama dulu berkah dulu. Berkah itu adalah syukutul khairil illahi bisyai. Bagaimana agar sebuah kebaikan itu tidak pernah berhenti hadir dalam kehidupan kita. Karena nanti kita akan mencoba merefleksikan nilai-nilai kehidupan itu di salah satu atau di dua keluarga yang hebat. Kalau nanti Bapak Ibu nanti tanya, mana keluarga yang paling hebat di dunia? Maka itu tidak akan lebih daripada dua keluarga ini yang sering kita sebut di dalam sholat. Yang pertama adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim. Ini kan dua keluarga ini kan hebat. Dua ini nggak pernah tidak disebut dalam sholat. Siapapun orangnya, kalau dia sholat pasti menyebut dua keluarga ini. Saya sering ditanya begini, Ustadz, kalau kita mau keluarga ideal, nyontok kasaha, tong nyontok ka Ustadz, nah nyontokan dua Nabi Nueta. Dan Ustadz ge sarua loba masalah. Ya, walaupun ternyata dua Nabi ini, dua Rasul ini, kan ini luar biasa. Nilai keberkahannya luar biasa. Hidupnya berkah, kemudian keluarganya berkah, dan sampai hari kiamat keluarga ini disebut dengan oleh Allah bibarokatin. Itu dengan sebut keberkahan. Makanya ibu benghar tebarokah anger tinggal. Kemudian kita kemudian panjang usia tapi ririwit anger Bu. Lu penting mah berkah eta. Ya. Konsep-konsep yang diajarkan oleh Allah itu kita menunjukkan bahwa ternyata buat apa? Maaf ini ya. Buat apa? Dia itu kemudian banyak uang, tapi ternyata rumah tangganya tidak harmonis. Leres Bu, punten Pak. Lamun leres Pak tinggal nu loba duit pipanjangan rumah tangga seueur calare. Seueur calare loba duit. Malahan anu teu boga duit tara cerai, da eueuh keur mayarna. Nya eueuh keur mayar cerainya. Matakah urang teruskeun dekeun bae cenah rundet-rundet kan gitu kan. Karena apa? Karena tidak ada jaminan, betul, tidak ada jaminan Pak. Kalau betul Bapak Ibu kemudian jabatan itu membuat orang itu dalam rumah tangganya kemudian akan lama. Justru pejabat-pejabat banyak yang tidak lama. Banyak yang dia itu kemudian bercerai, rumah tangganya tidak sampai meninggal, banyak yang terjadi. Ulah ngomongkeun batur punya. Ulah ngomongkeun. Kita tidak perlu ngomongin orang lain. Pejabat-pejabat juga kalau betul itu jabatan bisa memperpanjang usia rumah tangga, itu ternyata tidak terjamin. Buktinya ada presiden juga dia tidak berumah tangga, ada gubernur yang tidak berumah tangga, ada bupati yang tidak berumah tangga. Kuduna ya, anu boga jabatan mah Bu, mungkin cing lila tapi teu tiasa kitu. Malahan RT lila kawinna teh rumah tanggana, padahal dia cuma RT. Tapi ternyata apa? Lama loh rumah tanggana, didakwaan sugan we cerai ngadon panjang. Ya Bu. Kenapa Pak? Karena emang tidak ada jaminan juga. Maaf Bu ya. Kalau cantik bisa lama, yang KDRT itu rata-rata itu selebgram itu kan cantik-cantik dan ganteng. Tidak ada jaminan juga. Nugelis pilih lain rumah tangga Pak. Betul, bispi berkali tidak, yang ganteng tidak. Justru sekarang KDRT banyak dari apa? Selebgram yang dia cantik dan itu kemudian ganteng-ganteng.
justru garoreng lila rumah tangan. Masalahnya naon? Lamun cerai cantak tuh anu bogoh. Mata kurang terus geus lah. Naon sababna? Betul Bu, saya lihat sendiri, Bapak. Saya lihat sendiri. Maaf ya. Luna Maya saja baru kawin usia 40 tahun. Kuduna banyak gelis gitu mah 17 tahun geus loba nu bogoheun. Tapi ternyata baru 40 tahun dia baru punya jodoh. Ini dari lain ngomong lain gibah ya mah, ngomongkeun batur. Da beda gibah jeung ngomongkeun batur. Lamun gibah mah dosa, lamun ngomongkeun batur mah henteu. Lara sok cobi tinggal nu dengu anu dosa mah gibah, ari ngomongkeun batur mah henteu. Ibu lamun nuju ngariung terus ngalobrol, ibu nuju naon? Nuju ngomongkeun batur. Tah moal dosa, anu berdosa mah gibah kitu we. Gibah itu artinya apa? Kita ada hubungan dengan orang itu dan kita menjelekkan dia agar orang itu banyak yang menjelekkan dirinya. Itu baru gibah. Kalau ngomongin orang lain apa dosanya? Iya, apa dosanya? Ya enggak dosa. Cuma ngomongin ibu bapak tiap sholat baca tabat yada kan ngomongin Abu Lahab ya. Ya Abu Lahab kurang diomong-omong ini kan biasa we atuh. Ya kenapa? Karena kita tidak ada urusan dengan Abu Lahab kan? Kita tidak ada urusan dengan istrinya Abu Lahab. Kenapa? Karena tidak ada hubungan. Lalu kalau ketika kita nyebutin Hammalatal Hatab, istri Abu Lahab begini, apa hubungannya? Gibah itu kalau ada hubungan kita interaksi dengan orang itu dan kita omongin kejelekan agar orang semakin membawa kejelekan kepada diri. Masalah, Ibu. Oh, gitu urusannya. Mumun Bu katinggal neme 40 tahun neme nikah padahal kudu nama di budak kene merenya da geulis. Justru saya ketemu dengan seorang istri, dia udah 8 kali nikahnya padahal teu geulis-geulis acan. Neng sabaraha kali 8 cenah Pak Ustaz. Cing teh mending mineng kawin, alhamdulillah cenah payu kitu. Jadi apa sih jaminannya? Enggak ada jaminan. Ya dia pada fungsi pertama adalah apa? Al-barokah. Berkah yang paling pokok. Berkah itu Bapak Ibu subutul khairi billahi bisyai. Tenang, adem. Makanya dulu orang tua bilang begini Pak. Dulu orang tua bilang begini. Lamun salaki keluar imah, omat pamajikan tong jamedud. Eta teh sok hese duit. Tuh tinggal. Leres ieu mah. Sebu kapungkur nyaurosna kitu Bu. Neng omatnya bisi salaki keluar ti imah tong jamedud sok hese neangan duit. Jamedud mah jamedud teh bahasa Arab tina jamid kan jamedud teh jamid teh diem, dia itu apa tidak bergerak, uangnya tidak bergerak. Akhirnya apa? Karena suami ketika istrinya keluar lalu kemudian dalam keadaan istrinya rudet, maka si uang itu akan tidak menghampiri suaminya karena uang tidak senang menghampiri orang-orang yang rudet. Leres Pak, artos mah tersebut kanu rudet. Karena sifat uang itu bahagia, maka dia akan mencari orang yang ria. Dia akan mencari orang yang bahagia. Dia akan mencari orang-orang yang betul-betul tenang, damai. Karena sifat uang begitu. Coba ibu nuju salik di dia. Golosor ayo masih anak 100.000. Bunga teh. Itu sifat uang. Makanya bapak ibu carinya. Maka kalau mau ninggal kencel itu jam mendut. Ngali centeng teh kudu bahagia. Nah sababna tak sifatnya begitu. Agar ibu bapak nanti keluarkan, dia akan kembali kepada kita dengan cara riang. Dan itulah kuncinya. Barakah itu ukurannya bukan seperti itu. Subutul khairil ilahi bisyai. Jadi Allah akan memberikan konsep kehidupan kita. Bapak, ibu lihat tukang sampah. Tukang sampah ini Pak, bebeleng tinggal. Dia kotor, tangannya kotor, kemudian tubuhnya kadang-kadang juga kotor. Sampai ada orang yang begini, mang punten, tong caket ke abdinya, abdi mah tos iba, mang palih ditu. Kenapa? Karena kita tahu tukang sampah ini dia kotor. Maaf ibu bapak 1 minggu tukang sampah tidak ngambil sampah, kira-kira dicari nggak? Dicari. Begitu sampah kita menumpuk, lalu kemudian banyak lalat, loba laleur, bau ka imah. Lalu kamananya tukang sampah? Ya saminggu cenah teu ka dieu, menihan diantep, ibu bapak akan cari orang itu. Ibnu Qayyim Az-Jauziyah mengatakan, salah satu orang itu berkah adalah mayan paulin nas, dia bermanfaat bagi orang. Artinya, tukang sampah saja di saat dia tidak ada, dibutuhkan oleh kita dan ibu bapak akan cari orang itu. Itulah nilai berkah. Maka Anda ketika dia hadir dan sehat, bapak ibu doakan dia.
Karena apa? Karena suatu saat ketika dia tidak ada, kita sendiri yang capek. Kita sendiri yang lelah. Kita sendiri yang akan apa? Yang akan terkuras. Karena apa? Karena kehilangan orang-orang yang akan menambah keberkahan hidup kita. Orang yang membantu di rumah kita, Pak, Ibu ya. Dia suka ngepel, ngomah wadah, hade, bisi kasinggung hatena. Naon sababna? Hiji waktos urang neangan di damel teh hese. Ieu kaluar gentik ku ieu hese, gentos di ku ieu sesah. Kenapa? Karena ibu bapak akan berhadapan dengan orang-orang yang betul-betul akan menambah keberkahan hidup kita. Jadi fungsi yang pertama Allah menciptakan hidup kita adalah apa? Berkah. Kurban pun harus berkah. Begitu. Bukan hanya sekedar pun bu da badag ya di berkah mah. Komonya leutik nya teu berkah. Ya. Atau bu punten Pak, badag-badag atau tinggalinya Bu. Karena apa Pak? Karena kalau tidak berkah, Bapak Ibu buat apa? Makanya tahun sekarang, maafin tahun sekarang yang tidak sanggup kurban, bisa doain ya, harus sanggup menerima daging kurban. Mohon bila ayeuna teu sanggup tahun ayeuna, lebih si teu sanggup kurban tahun ayeuna, minimal kudu sanggup narima daging kurban sakitu we. Cing ikhlas narimana. Ya atuh beperieun teu kurban atuh narima-narima cing ikhlas. Manya Bu ieu teu narima teu ikhlasnya. Karena Bapak Ibu, kuncinya di dalam hidup itu mulai muncul yang kedua. Allah menciptakan kita yang kedua untuk apa? Confident. Percaya diri. Kalau sudah percaya diri, dia akan percaya Allah. Ya. Nabi Ibrahim, maaf ini, Nabi Ibrahim, dia punya istri Siti Sarah. Lama dia tidak punya anak. Selalu berdoa kepada Allah. Selalu berdoa kepada Allah. Nabi Ibrahim beratus-ratus kali berdoa, ya Allah turunkan kepada dia ataupun apa, aku sampaikan di hadapanmu. Sepertiga malam terakhir Nabi Ibrahim selalu meminta kepada Allah untuk minta anak. Apa yang terjadi Pak? Nabi Ibrahim belum masih dikasih oleh Allah. Tapi dia pun tetap confident. Dia tetap percaya diri. Karena orang yang percaya diri tanpa dibarengi dengan percaya Allah, maka itu tidak akan terkabul doa-doanya. Doa itu syaratnya, satu confident, dua PA, yaitu percaya diri dan pede. Percaya diri dan PA. Percaya diri tanpa PA, nggak bisa. Ibu bapak nggak doa nggak dinten, percaya diri tapi tidak percaya Allah, nggak bisa. Bapak ibu percaya Allah tapi tidak percaya diri, Allah juga akan kasih sanksi. Kenapa? Karena Allah akan ngasih apabila kita percaya diri dan plus percaya Allah. Istri Nabi Ibrahim, Siti Sarah, itu usianya udah berapa tahun? Namun ukuran ini Pak ayeuna moal gadung murang kali moal Bu. Sampai dia dikatakan dalam Al-Qur'an nolozik katanya, tidak rasional. Kalaupun dia punya anak tidak rasional. Kenapa? Usianya udah tua. Tapi Nabi Ibrahim pede dia dan dia PA-nya tinggi luar biasa. Percaya diri dan percaya Allah. Akhirnya apa? Terus berdoa dan di luar dugaan. Apa yang terjadi? Dia punya pembantu. Dia yang suka melayani Siti Sarah. Saya lupa namanya siapa. Mungkin di sini asatid ada yang nama. Namanya udah tahu. Siapa? Nama yang melayani Siti Sarah itu siapa? Hajar ini Lania. Itu Hajar ini itu dari dua kalimat yang disatuin. Hadihi ajrun laka. Begitu. Kenapa? Karena Siti Hajar ini itu dihadiahkan dari raja ataupun Raja Namrud untuk mendampingi Siti Sarah. Karena Siti Sarah nggak bisa disentuh. Nggak bisa disentuh oleh siapapun Pak. Dia jangankan oleh laki-laki lain, oleh Raja Namrud saja nggak bisa disentuh. Karena apa? Karena Raja Namrud dia mencinta atau dia senang kepada Siti Sarah. Karena Siti Sarah ini cantik. Namanya juga Sarah. Sarah itu kalau dilihat itu ngeunah kana hate, namina teh Sarah. Ida nadorot hasyaratu itu namanya Sarah Pak. Sarah teh ngeunah ka dia lamun dipelong teh. Nyakeun bae di urang bisi ngaran Sarah dipelong teh ngeunahkeun bae teu kudu diganti. Ya. Da pokona mah aslina mah eta Sarah teh. Dipandang itu enak. Sampai tingkat Namrud saja itu seneng. Ada sebuah kebiasaan, Bapak-bapak Ibu-ibu. Daerah Babilonia, Turki Babilonia ke sana. Itu kalau ada wanita cantik, itu biasanya nggak jalan keluar rumah. Di sana begitu Pak. Jadi lamun aya istri gelis, jarang keluar.
Jadi kalau di rumah itu ada perempuan cantik, itu biasanya tidak pernah terlihat oleh orang lain. Dan biasanya di rumah itu ada perempuan cantik, itu aja. Nah, itu bedanya Bu. Ari di urang mah kalau disebut gelis tara cicing di imah. Ngan cilincing capek gitu dah. Neng cenah meuni gelis eta teh langsung aclok-aclokan ke mana we. Kalau di sana enggak, Pak. Kalau di sana itu orang kalau disebut cantik dia diem. Neng, keluarnya neng teh gelis. Dan itu terdengar, orang mendengar. Kalau dia terdengar cantik, itu pasti yang maunya itu orang-orang besar. Itu orang-orang yang dia itu punya titel yang hebat. Karena di rumah itu ada perempuan yang cantik, jarang terlihat itu Pak. Dan Sarah ini luar biasa. Sekali dibawa oleh Nabi Ibrahim, Raja Namrud saja suka. Tah eta. Bu, lamun ibu gelis, kalem we. Untung loba liar. Ya, hari orang mah dek kamu ibu meuni gelis. Wah, liar we. Jadi liar di salakina teh. Ya, itu bedanya Pak. Akhirnya apa? Siti Sarah ini. Kemudian kata Ibrahim, kata Namrud, kamu adalah perempuan yang tidak sulit aku tundukkan. Ini Pak, masuk Bu. Kita kan berbicara tentang positive life, positive love, begitu kan? Akhirnya apa? Gak bisa ditundukkan, gak bisa disentuh begitu. Jangankan disentuh. Sampai Ibrahim ataupun Namrud mengatakan, hadis syayatin walasal ins. Ini orang ini bukan manusia katanya, ini adalah setan. Saking ketika mau disentuh, Siti Sarah itu panas. Panas itu. Jadi pada dicabak ku Namrud juga panas gitu kan. Sampai dia bilang itu, hadis syayatin walasal ins. Ini bukan manusia, kata setan ini. Panas sebegini. Maka pada waktu itu kata Siti atau kata Namrud apa? Ya Sarah, hadihi ajrun laki. Aku berikan ini hadiah untuk menjaga dirimu kemana-mana. Engkau layani Sarah. Engkau berikan pelayanan yang service excel nih kepada Sarah. Karena saya belum menemukan perempuan terhebat seperti ini. Dan dia tidak tahu bahwa itu adalah istri dari Nabi Ibrahim. Karena kan Ibrahim bilang, jangan ngaku istri. Kan begitu. Makanya Bu, Nabi Ibrahim itu kan berbohong dalam hidupnya itu kan 3 kali. Ya, cuma 3 kali. Dan itu pun bukan membohongi yang dia berat, tapi untuk menyelamatkan dirinya. Salah satu yang beliau sembunyikan adalah itu. Maka tina hadis Bukhari mengantiu-tiu Nabi Ibrahim bohong teh. Jeung apal jumlahna, naon sababna da saeutik. Da ngabohongna ngantiu. Ai urang mah teu ka itu da loba teuing atuh. Sapoe tilu gak sobi umur 60 soba sabaraha apa. Malaikat Nabi Ibrahim umur hidupnya cuma berapa? Cuma 3 kali. Salah satunya itu. Akhirnya Bapak Ibu, saya baca di Ibnu Hajar Al-Asqalani, lalu kemudian kata Namrud, hadihi hajrun lak. Hai Sarah, aku hadiahkan untuk dirimu yang akan menjaga dirimu. Maka digabung hadihi ajrun jadi hajat. Awalnya begitu. Jadi namanya bukan hajar di konotasi Bapak Ibu batu kan, batu hitam. Tapi hadihi ajrun itu ini aku hadiahkan buat diri. Akhirnya jaga Pak. Ini Bu, nomor 2 ini hebat sekali. Luar biasa. Dia kemudian selalu melayani Nabi ataupun Siti Sarah. Lalu Siti Sarah ini kan soleh. Ya. Lalu dia ngomong, ya abadi ta'alku. Suamiku, hadir. Aku sudah berumah tangga dengan dirimu lama. Dan aku takut tidak punya turunan untuk meneruskan kenabianmu. Ini awalnya. Bu, ini dia pengkawitanannya. Aku takut engkau tidak punya turunan yang akan melanjutkan kenabian. Dan aku sudah semakin tua. Maka kata Siti Sarah, aku izinkan engkau menikahi perempuan lain selain diriku. Ini Pak ya. Ada ulah begini Bu, ulah maralog sih kan. Ya ieu mah ditawisan cara oge mah. Kan beda lain urang ieu mah Siti Sarah. Lain nujunrakeun urang, mah di urang lalawar. Banyak tong boro-boro ditawarkeun, teu ditawarkeun ngagajel sakitu atuh. Lamun Bapak bisa kawin teh ngagajel atuh Bu. Teh ditawaran we hararideung. Akhirnya apa? Ini di Siti Sarah ini ya, ini luar biasa ini ya.
Jadi dia living love-nya hebat sekali. Ya, saya mencintaimu Ibrahim. Dan aku tidak mau engkau tidak punya anak yang melanjutkan kenabianmu. Jadi yang ada di pikiran Sarah ini satu, aku tidak mau engkau meninggal tanpa mewariskan siapa yang akan menjadi turunan dari kenabianmu. Nabi Ibrahim bertanya, betulkah demikian? Betul. Lalu Ibrahim bertanya balik, adakah perempuan yang lebih baik dari Sarah? Saya tidak menemukan perempuan yang terbaik kecuali dirimu. Adakah perempuan yang lebih baik dari dirimu dan lebih cantik dari dirimu? Lebih warang milarian. Bojona jung ya, bapak jung milarian pada lomba darahnya senaranga di Indonesia. Tidak Bu, apa yang ditawar? Siti Sarah dia menjawab kegalauan. Kenapa? Begitu ditawarkan oleh Siti Sarah untuk menikah kembali, Nabi Ibrahim merenung 3 hari. 3 hari 3 malam. Beliau berdoa kepada Allah, ya Rabbuna, ya hai Tuhan, istriku menawarkan diriku untuk menikahi agar melanjutkan, ada turunan yang melanjutkan diriku. 3 hari 3 malam. Nabi Ibrahim dia berdoa dan tidak keluar dari mihrab. Salah saya layali 3 hari 3 malam. Cobi bapak puntennya lamun kubojo di tausan gitu. Tilu poe ngahulang moal. Boro-boro ngahulang. Ya, akhirnya kena ibu ya mada urang realita na we heula Pak gitu. Lalu kemudian Ibrahim dia tidak bisa apa-apa. Lalu kemudian dia datang kepada Siti Sarah. Ya Sarah, siapa perempuan yang kau tawarkan kepadaku yang lebih baik dari diri? Apa jawaban Siti Sarah? Aku melihat setiap hari, bikulli yaumin. Aku melihat setiap hari orang yang membantu diriku tiap hari. Ini orang baik. Ini orang soleha katanya. Iya aja. Menghajarkan tadi gininya. Kata dasarnya sebatur pembantu. Nu ngalayani, ada kade hati-hati. Ya, miskin. Kenapa? Karena orang menikah itu jarang dengan orang yang tidak kenal. Jangan dengan orang yang jauh, kadang-kadang dengan yang dekat loh. Dengan yang teman dekat, yang dia pernah akrab begitu. Lain yang siunan, dia mah kalem we atuh. Ya. Nah, akhirnya apa? Siapa yang kau tawarkan? Ibu. Dia yang tiap hari aku perhatikan. Karena aku bukan saja memperlihatkan, bukan saja membantu diriku, tapi aku perlihatkan attitude-nya. Ternyata anak orang ini dia menyenangkan, dia jujur, dia kemudian apa? Dan kelihatan dia itu rahimnya bagus. Sarah tahu dari rahimnya bagus ketika dia melihat kelopak mata dari Siti Hajar. Kenapa? Karena dulu bu orang-orang kalau ingin tahu rahim bagus dan tidak dilihat dari mata. Begitu caranya itu. Kan mata orang itu rahimnya bagus, peranak dan tidak dan mandul kan ketahuan. Kalau sekarang kan susah. Kenapa? Karena sudah beda ilmu. Kapungkur mampu lamun hoyong kuning anu dikandung lalaki jeung awe gampil tinggal tina pun. Kalau dia pundaknya belah ke kiri, itu berarti bayinya perempuan, itu aja. Kalau dia lagi hamil, beratnya ke kanan, itu berarti bayinya laki-laki, begitu aja. Karena dulu kan belum ada USG. Gimana tahu bayinya itu laki-laki dan perempuan dari pundak ini? Makanya yang hamil suka begini, suka dengdek kaki cak. Ternyata istri jelona, itu istri itu bayinya perempuan itu. Kalau dia dengdek nak kakatu, RT berarti laki sakit tuh, gampang sakit tuh, tekudu di USG mahal. Dek-dek pamajikan Pak kapenah sakit tuh. Pak Ustaz abdi mah cenah dek-dekna katupak eta mah duka naon jerona itu. Ya, akhirnya apa? Kemudian apa? Ditawarkan dan dia peranak katanya. Dia akan memberikan keturunan kepada. Akhirnya apa? Dia melihat Hajar, dia sudah dekat dengan Siti Sarah, lalu kemudian Nabi Ibrahim kembali dia masuk ke mihrabnya salayalin 3 hari 3 malam. Karena yang ditawarkan bukan siapa-siapa, tapi orang yang sudah dikenal oleh dirinya dan istri. Aduh, geningan. Iya. Ya, kumaha atuh? Akhirnya dia, ya Rabbuna, wahai Tuhan, tunjukkan kepada aku, apakah aku harus menikahi yang ditawarkan oleh istriku Sarah? Apa jawabannya?
Allah. Apa jawabannya langsung? Anki Hajar fa innaha tuftahu abwaab rizq. Nikahi dia, karena kau menikahinya akan membukakan pintu rezeki. Makanya sering kan Bapak Ibu dengar nikah teh mukakeun pantau rezeki ti Nabi Ibrahim. Mukakeun pantau rezeki teh. Makanya kalau saya anak-anak Bu beres sekolah, mualimin suka ditanya, rek kawin rek kuliah. Saya selalu tanya anak, mau kawin, mau kuliah. Rata-rata 3 anak saya jawabannya kawin. Tara aing dengan jawab kuliah. Nomor 1 ditaros, bade kawin, bade kuliah. Kawinnya pas ngarah gampang, kawin. Jung sing teh kawin. Ngarah ngurangan dahar sakitu. Pun pantunya lamun gaduh genep kan 5 jadi kawin hiji, jadi 5-nya ngurangan dahar. Begitu samiut teh mau minatku jadi genep atuh namahan. Kan bios naon Bu udah percaya kana hadis Pak, mukakeun pantau rezeki kawin. Nomor 2 taros, bade kawin bade kuliah. Bade kawin pas. So kawinkeun. Kawinkeun deui Bu. Nomor 3 taros di. Gimana mau menikah, mau kuliah, mau kawin, kenapa? Kawin, alhamdulillah. Nurutan bapaknya bageula. Sim kuring ikut bapak, cu. Terus kalau pesantren, bade kawin, bade kuliah, kawin bebas. Alhamdulillah. Dan ternyata begitu menikah Pak, sekarang kuliah juga jalan. Kuliah jalan. Tidak ada masalah. Saya bulan Oktober akan mewisuda 4 langsung. Anak saya dengan mantu, kabeh anak. Bari karuliah baru budak. Tidak ada masalah, mukakeun pantau rezeki. Engke Allah ka kawin next na kayak geus boga gawe, tuktuna kumaha? Gawe eueuh kawin teu. Ya, tah eta mukakeun pantau rezeki teh. Maaf ya karena Ustaz kadang-kadang berpikirnya begitu. Enteng saja Pak, alhamdulillah. Ya. Jadi kuncinya di mana? Satu. Akhirnya jadilah dia confident muncul mulai Nabi Ibrahim berdoa karena dia sudah punya istri Hajar. Pak, punten, itu satu rumah. Satu rumah. Bukan dipisahin satu rumah. Karena dulu tidak ada aturan. Harus rumahnya disatuin atau tidak. Hamilah, Rabbi habli minas sholihin. Hamil. Hamilah Hajar. Dan ketika Hajar hamil, Nabi Ibrahim, aku percaya Allah dan aku percaya diri. Ternyata dari istriku yang ini Allah belum kasih anak, tapi Allah kasih dari anak yang ini. Itu Pak, kita diciptakan oleh Allah confident, tetapi tidak boleh lepas percaya kepada Allah. Saya bawa jamaah Pak Umrah. Ada jamaah saya usia 71 tahun. Di depan Ka'bah, dia menantang, bukan menentang Allah, dia menantang. Ya Allah, kalau betul ini makom Ibrahim atau makom ijabah, saya minta, saya ini perlu, saya ingin punya jodoh. Doa payunan Ka'bah. Percaya diri. Namun laras ieu tempat diijabah, abdi teh cenah hoyong gaduh jodoh. Geus nabi teh lelengohan geus 5 tahun pun bojo ngantunkeun. Gigireun aya nini ngadoa sarua. Nini gigireun ngadoa sarua. Cek nini. Ya Allah, lamun dia jodoh abdi jodohkeun abdi ka maneh ka anjeunna. Aslinya Pak, pula itu keluar. Begitu keluar gate pintu, dia langsung kenalan. Minta nomor HP dan ternyata bertemu di Bandung. Ternyata ibu menikah itu. Pak Ustaz, alhamdulillah kita rencangan SMP gitu. Abi teh bogor teh di SMP na karek dijabah ayeuna. Dan abi mah percaya diri buka iraha dijabahna gitu Pak. Jadi ngado kahoyong nanti ke SMP dijabah dan 7 hiji. Tapi alhamdulillah sakitu ge dijabah. Teman-teman kucing percaya diri teh punya iraha we Pak di ijabah nama. Misal lain pada hari tanya negeri glowing enak geus ngagulawing. Kan bae aku. Ya, alhamdulillah Pak. Dan dugi ka ayeuna alhamdulillah Pak da tarapasea Pak. Dugi ka ayeuna tarapasea Bu. Dugi ka ayeuna ge akur we. Ustaz alhamdulillah abdi tarapasea nah pun bodo torek abdi torek. Nya beureun teh kadang ge pasea ge lebar ya. Lamun salah kitu torek tong pasea lebar sakitu ge aku. Ibu, panas kurang jelepet dan malah kadenge lebat-lebat mending manfaatkeun we keur naon ya. Nah begitu dia akhirnya Bu menikah kan percaya confident, percaya pada Allah, percaya pada dirinya. Akhirnya diijabah, Rabbi habli minas sholihin, dan akhirnya hamil lalu melahirkan seorang anak
namanya Ismail. Isma itu artinya mendengar, il itu artinya Tuhan. Tuhan mendengar doaku, Tuhan mendengar permintaanku. Jadilah Ismail. Tidak lama dari situ Siti Sarah juga hamil di usia yang sangat tua, dan begitu lahir namanya Ishak. Ishak itu adalah bahasa Ibrani, artinya tersenyum, tertawa. Karena apa? Karena geus kolot, orokan kene. Akhirnya dia tersenyum di hadapan Allah. Bahasanya Ishak. Begitu ya. Jadi ini kudu percaya diri. Bilih hiji wartos ge orokan kan. Ya, kudu percaya diri, percaya ke Allah. Mama senada tos semua mungkin orokan ka saur saha. Saur saha eta dirinya biasa. Bagi Allah enggak mudah sekali untuk memberikan sebuah perhitungan dengan kehidupan manusia. Ibu, bapak itu nomor 2. Akhirnya apa? Mulailah tumbuh. Maaf ya. Karena Nabi Ibrahim itu ada kebiasaan, Pak. Kalau Ismail nangis itu dirangkul. Itu kebiasaan Ismail itu Nabi Ibrahim. Dia suka begini. Dan itu dia suka ongkret begini. Ya. Inilah Pak muncul utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Pada saat Nabi Ibrahim itu dia kalau Ismail itu menangis itu didekat di sini. Didekat di sini. Itu namanya mahdi. Nah, sampai dia Fahadihil mahdi katanya. Dan ternyata anakku dalam dekapanku sangat nikmat sekali. Tetapi ternyata Nabi Siti Sarah dia lihat begitu. Kalau lihat Ismail lagi gendong nangis. Ya dia nangis gitu. Nabi Ismail teh Pak lamun ninggal teh lamun Ibrahim teh cageun. Muntos dia cageun ngaleos Siti Sarah. Ada kecemburuan. Cemburu gitu. Karena apa? Karena Ismail sudah lebih fokus kepada anak dari Siti Hajar. Dan dia merasakan ternyata cintanya terbagi. Kata Imam Ar-Razi, cinta tidak terbagi. Karena setiap orang memiliki wadah yang berbeda. Yang menyebut cinta dibagi itu adalah perasaan wanita. Padahal cinta tidak dibagi. Tidak bisa dibagi cinta itu, Pak. Ibu mencintai anak 5, bapak mencintai anak 5. Nggak ada pembagian, masing-masing punya porsi. Saur saha, cintamu dibagi 2. Saur saha, cinta mau bisa dibagi. Yang bisa dibagi itu apa? Roti. Mau bisa cinta mah. Akhirnya apa, Pak? Nabi Ismail ataupun Nabi Ibrahim dia melihat ada giratul atau siddatul girah. Kecemburuannya mulai memuncak. Dan akhirnya Siti Sarah panggil lagi, ya Ibrahim, perasaanku manusiawi sebagai wanita, engkau sudah mulai cintanya terpecah. Dan engkau mulai menyayangi Ismail yang sangat luar biasa sebagai keturunan. Maka aku minta, aku yang keluar dari rumah ini, atau Ismail dengan istri yang keluar dari rumah ini. Permintaan yang logis. Ini bukan permintaan istri durhaka, bukan. Logis namanya. Kadek ulah nyebatkan dorakanya Siti Hajar. Logis. Kenapa? Supaya nanti cemburu itu kalau tidak disembuhkan, itu bisa menjadi penyakit jiwa, bisa bipolar loh. Kalau orang cemburunya udah buta, bisa bipolar loh. Akhirnya apa? Aku minta dia yang keluar, atau aku yang keluar. Nabi Ibrahim kemudian berdoa lagi kepada Allah. 3 hari berdoa kepada Allah. Ya Allah katanya, ya Rabbuna, aku disudutkan atau dihadapkan kepada persoalan yang berat. 2 manusia yang aku cintai harus aku pisahkan karena kondisinya seperti ini. Ini pengorbanan cinta luar biasa. 2 nana itu ku dicintai ku Nabi Ibrahim tapi kudu misah. Da Siti Hasa, Siti Sarah kieu. Akhirnya apa kata Allah? Bawa Hajar dari rumah itu. Fa inna tuftahu abwabul barakah. Karena kalau Hajar yang keluar dari rumahmu, maka akan membuka pintu berkah yang lain. Ya, Siti Hajar, Siti Sarah tetap di Babilonia, Siti Hajar dibawa Ibrahim dengan Ismail keluar. Ibu, bapak ini, kalau menurut Ustaz, saya melihat cerita ini bukan cerita yang tidak mungkin disusun oleh manusia. Ini adalah cerita yang skenario-nya adalah Allah. Sutradaranya sangat hebat dan maha mengatur.
Akhirnya Siti Hajar dengan Ismail dibawa biwadin goeng zar'in, ditempatkan di satu lembah yang tidak ada pohon, tidak ada kehidupan apapun di sana. Cobi Pak sabaraha kilo. Bu di Babilonia ke Mekah sabaraha ratus kilo di Cana adi. Akhirnya disimpan di sana. Nabi Ibrahim dia tinggalkan Hajar dengan Ismail. Dia sudah melangkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dalam riwayat Nabi Ibrahim sudah melangkah 7 kali mau pergi. Kemudian Siti Hajar langsung begini. Ya Ibrahim, atadhabu bihadal wadi wala syai'un wala insun. A'amarakallahu bihad. Ibrahim, kau akan tinggalkan kami di tempat ini yang tidak ada manusia, yang tidak ada tumbuhan, yang tidak ada binatang sedikit pun. Di tempat ini kata Ibrahim. Nabi Ibrahim ngalieu kieu Pak. Siti Hajar pendidikan turunkeun di dinya. Kabayang ku ibu Pak, cobian bojo simpen di kebun binatang. Kayak gunung galunggung. Mamah di dia. Dan Nabi Ibrahim ditanya, amarakallahu bihada, katanya. Ini apa perintah Allah? Engkau menyimpan aku di tempat ini dengan Ismail, katanya. Nabi Ibrahim langsung begini. Naam, amarani Allah bihada. Betul, ini adalah perintah Allah kepadaku agar engkau disimpan di sini dengan Ismail. Apa jawaban Nabi atau Siti Hajar? Inilah jawaban dari istri yang selalu disebut dalam sholat kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tadi legenda keikhlasan ada di Siti Sarah, yang kedua legenda cinta ada di mana? Ada di Siti Hajar. Apa kata anak Siti Hajar? Apabila ini perintah Allah, saya yakin nasrani Allah bihada, Allah akan menolong saya di tempat ini. Goodbye my love. Selamat tinggal wahai suami atau istriku. Engkau aku cintai dengan anakku. Bukan aku ingin membuangmu. Aku tidak membuangmu, tapi aku ingin memberikan sebuah cinta yang hakiki. Cinta itu berani melepaskan. Kalau tidak berani melepaskan, itu bohong cintanya. Itu adalah tekanan dalam hidup. Kalau ibu mencintai suami, lepaskan. Masalahnya lain salahina. Ya harus merdeka dia suka betul. Jadi yang masalah kita lebihkan kabeban, jangan. Kalau betul mencintai, cinta itu adalah apa? Lepas. Ya. Ayah di mana sayang? Lagi di jalan Bunda. Oh iya atuh ya, piamanilah. Cinta itu namanya. Ayah di mana? Macet Bunda. Bohong mengkol. Demi Allah Bunda macet. Bohong mengkol. Demi Allah Bunda macet. Bukan cinta itu mah. Itu mah nyiksa. Coba kalau begitu, cinta itu melepaskan betul. Ibu bapak kalau melepaskan, kalau ibu bapak cinta seseorang, lepas. Anda yang cintai, lepaskan. Itu cinta itu merdeka. Ayah cinta bikin karibu tertekan, yang cinta itu menyiksa. Ya Allah, orang jatuh cinta menimbulkan karibu, kata. Ya segala ulah, segala iya, cinta itu melepaskan. Ini the living love, the God. Manusia itu kalau sudah cintanya hebat, maka dia akan melepaskan apa yang dia miliki, apa yang dia titipkan oleh Allah. So, mudah-mudahan macam bisa melepaskan anu bararadan, peragi kurban 3.600.000. Ya, so entang dan mual badan mual lepaskan ya titinya sadoma mah. Oh, imah gede badan, ari domba pegang teh sanggup. Ya, inya gara haben we diganti tinggal bu ari kantong diganti unggal lebaran, ari domba gara ari kurban teu sanggup. Lepaskan kalau kita mencintai. Dan ibu jangan memberikan beban terhadap siapapun kalau betul-betul mencintai. Saya ajarkan itu di keluarga. Harus berani melepaskan kalau mencintai ayah. Silakan lepaskan. Taksim kuring mah lepas ayeuna. Nya, ka mana we ayeuna teh? Tok aclokan. Ya, itu. Alhamdulillah. Betul kan? Udah Bu, beres. Udah beres cinta. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim pergi. Dia. Dan di saat itu, waja'alna ma fikul ya atau kulla syai'in hayy. Apa yang dicari oleh Ibrahim oleh Hajar?
dia tidak mencari apa-apa, tapi dia mencari kehidupan. Kehidupan ada di mana? Air. Atau Ismail dengan Hajar tidak mencari apa-apa, itu dia mencari air. Karena yang membuat hidup manusia adalah air. Disebut air kehidupan. Sa'i sopa marwa. Terus sampai 7 kali bolak-balik. Ternyata tidak menemukan air kecuali terdengar dari ujung kaki Ismail. Pam, pam, pam. Suaranya begitu. Yang keluar dari mulut Ismail itu. Ta'mun, ta'mun, ta'mun. Jadilah jam. Itu. Ya. Yang dicari adalah air. Air keluar. Maaf Bapak Ibu. Lihat. Masjidil Haram, Masjid Nabawi belum pernah kehilangan rezeki dari Allah. Ya, berapa juta sekarang sedang berada di sana yang sudah ditutup tadi malam, pisah, tidak boleh ada orang yang masuk lagi ke Masjidil Haram karena sudah ditutup sekarang 4 juta lebih sekarang tiap tahun, belum lagi beres haji umroh, tidak pernah berhenti karena dari sebuah cinta, dari sebuah keikhlasan, dari sebuah pengorbanan. Kalau kita tidak bisa melakukan 3 ini, maka kita akan kehilangan rezeki kita yang besar. Hoyong keras bapak-bapak ibu-ibu diliren-liren kawas Masjidil Haram Masjid Nabawi dileureut ku sadayana punten Pak lamun anu ibadah haji jeung umroh daya saya jam kabayan musim kuring di ditu mah da aya diperyogekeun ku ati cai sakitu. Makanya hidupkan manusia. Wa ja'alna ma'a kulli syai'in hayya. Seperti itu ya kalau berikan. Akhirnya orang tiap hari minum. Bisa kebayang Pak, 1 hari dia minum 2 liter. Kali 4 juta. Harus berapa lamun ngeueur cai? Kudu sakumaha ye caina. Jeung kudu kumaha alatna. Ku Allah parantos eta. Eta teh di mana mimitina? Di dinya. Dari sebuah cinta, dari sebuah pengorbanan, dari sebuah keikhlasan yang nanti puncaknya Nabi Ismail disembelih tanpa protes kepada Allah. Jadi bapak-bapak ibu itu mungkin ya cerita simpelnya itu can tamat itu ya can tamat itu bu kacan kan yo nah buat usah hari milariana di ditu hari China di dia nah kayak aya filosofi nah anu umroh jeung nu haji bu kedah umrohnya tinggal kedah ngurilingan Ka'bah 7 kali kayak aya cerita semua itu ada filosofi kehidupan kita sampai nanti bapak-bapak ibu-ibu. Kenapa harus menyembelih hewan kurban dan kenapa harus ada haji? Nanti semua berkaitan dengan 3 itu. Ikhlas, lam, dan pengorbanan. Saya kira itu saja ya. Karena tadi kita ada sambung diskusi ya. Mangga. Alhamdulillah turun Ustaz penyampaian yang sangat luar biasa. Maka sebelum dilanjut di dalam acara ini saya akan membuka sesi pertanyaan tanya jawab yang tidak terlepas pertanyaannya dari berbicara cinta, keikhlasan dan pengorbanan saja. Nah sebelum saya buka sesi tanya jawab yang insya Allah kita akan buka dulu dari akhwat 1 dari ikhwan 1. Sebelum itu ada pengumuman dulu sedikit. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa Lanskaya Kota Tasikmalaya membuka saham kurban lepas yang senilai 3 juta rupiah. Kalau yang mau berpartisipasi, stand sudah ada di 2 pintu, depan dan sebelah kiri. Di belakang dan sebelah kiri juga ada pengumuman terakhir bahwa setiap tadi ibu bapak yang masuk ke masjid ini diberikan 1 kertas lembar. Ini kertas lembar ini adalah salah satu penawaran program dari kami Lanskaya Kota Tasikmalaya kepada ibu bapak yang ingin menjadi munfikin, mutasadikin supaya di sini ada pilihan. Apakah ibu berkomitmen yang pertama mau menginfakkan itu untuk operasional kurban super barokah, karena kurban super barokah yang kami terima itu ada yang berbentuk 1 ekor sapi, ada yang berbentuk nilai saham yang senilai 3 juta rupiah. Kalau kita dihitung-hitung kalkulasi itu di luar
nilai kokobot kalau bahasa Tasikmalaya itu atau operasional. Nah, kalau mau itu bisa di checklist. Atau yang kedua, untuk menjadi orang tua asuh, karena kami Laskar Kota Tasikmalaya memiliki sekitar 12 santri yang kami asuh, yang kami biayain sekolahnya, ada yang full, ada yang tidak full. Nah, dari 12 orang ini barangkali dari ibu bapak, ikhwat iman semua ada yang ingin berpartisipasi. Yang ketiga, ada bantuan rotibah untuk operasional diniyah, RA, dan maghrib mengaji. Itu bisa dipilih. Yang selanjutnya ada paket sekolah anak yatim, juga peduli kemanusiaan Palestina, dan yang terakhir infak operasional ambulan. Nah, dari beberapa pilihan ini bisa dipilih yang mana saja, serta kami sertakan ada amplop kosong, bisa langsung diisi. Nah, kita lanjut Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan ya. Pertanyaan mungkin secara khusus tentang kurban mungkin ya. Saya akan buka 2 penanya dulu, satu dari akhwat, satu dari ikhwan. Mungkin yang pertama nunjuk dari akhwat, mungkin Ibu. Silakan Ibu, boleh bertanya. Tidak ada mic ya. Silakan. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, untuk mengefektifkan waktu, satu tanya langsung jawab ya Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Atau ada dari ikhwan yang ingin bertanya? Sementara dari satu pertanyaan. Kurban tidak mengambil bagian daging itu Bu ya. Yang kurban tidak mengambil bagian daging. Ya, jadi tidak mengambil. Itu bagus. Bagus, jadi nanti panitia bagi genana loba. Anu liweur mantu kurban teh minta sagala. Daging 3 kilo ganti 40. Gacan buntut, gacan cokor. Cing teh ieu mah lain kurban pangeucitkeun. Ya, saya ya justru yang dicari panitia adalah begitu nitip, nggak apa-apa, aku mah nitip doang, bagikan aja kepada yang berhak, yang sesuai ya. Ibu mah nyukeun moal, insyaallah. Eta mata ibunya ya punten. Untuk waktu husnudon, lamun sakirana teu kurban, tong waktu meuli arang. Ya, lainana bisi nu mere. Dia mau nyusunin pede, dia mau arang diutusin sate. Ada goan di luar gitu nya. Demikian kabeh sore ulun masihan. Nah tuh meuli pede. Ya, tapi alhamdulillah sakitu ge tos kurban. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang yang berkurban itu kadang-kadang dia kemampuannya seperti apa? Tidak sama. Ya, tidak sama. Ada yang dia itu kurban dengan ayam. Dengan ayam teh pangagorengkeun daging hayam keur didamel. Aya anu kurban kunaon ge hayam nyeplok eno keur nu didamel eta teh kurban. Ustaz abdi mah teh sangem sapi mah, abdi domba teh sangem abdi mah tiasa ku hayam, sok ku hayam, goreng hayamna, bagikeun ka nu didamel. Tah nilaina aya eta. Abdi mah teu sangem daging hayam di Ustaz cenah. Kumaha abdi cenah nyeplok enog 1 kilo, sok ceplok enog 1 kilo. Ngange tarigu. Ngarah badai anu digawe aya 50. Sok tinggal pasikeun leuretan ku ibu eta geus sama. Kan aya hadisna. Orang yang Jumatan itu sab pertama seperti kurban dengan unta, sab kedua dengan sapi, sab ketiga dengan kambing, sab keempat dengan ayam, sab kelima dengan telur ayam. Eta artinya apa? Tidak semua orang sanggup, cuman dia punya kontribusi sesuai kemampuan. Saya kira itu ya Bu ya. Bagus sekali. Saya justru mencari kurban yang begitu. Jadi anu teh di sana. Da anu di sana loba di Bandung ya. Atau saya tuh Bapak saya. Bapak-bapak itu. Jika ada masalah. Di ibu di saya di ibu. Atau saya Komit aya ditutup sarang tentang kurban. Ya, udah Bu. Alhamdulillah ya. Hari ini Bapak Ibu hadir di tempat ini yang diprakarsai oleh LAJ Kota Tasikmalaya.
Ini adalah sebuah simbol bahwa kita beragama itu tidak terikat dengan sebuah komunitas tertentu. Semua duduk sama. Nu sholatna kikiran aya, nu kieu aya. Aya di desa sadayana. Malahan mah nya punten nu diajar sholat ge aya. Apakah kita disuruh keluar? Tidak. Ustaz, abdi mah senada can soleh. Era rek ngaji. Kalau bapak ibu belum soleh, jangan bilang malu mau ngaji. Ibu bapak masuk ke pengajian, lengkapi orang-orang yang sudah soleh. Karena pelengkap dari orang yang soleh itu pahalanya sama. Kemacan soleh tara ngaji, bekil ya itu salah. Jadikan bapak ibu hadir di tempat ini. Kurban adalah sebuah proses kecintaan kita terhadap harta yang Allah titipkan kepada kita. Semakin cinta, semakin mudah dilepaskan. Satu keluarga sudah cukup untuk satu orang. Kalau tidak mampu semuanya, lebih dari itu silakan lebih banyak. Punten Pak, disimkuring ya, tidak pernah ada orang yang kurban. Itu hidupnya sengsara, begitu aja. Tete aja. Malahan jalan kurban niatna ikhlas, walau digentosan. Can dipencit is digentosan di kualo Pak. Asal yakin sakitu we. Apalagi kalau kita betul-betul niatnya karena Allah. Saya doakan semuanya. Cing arageung milik sadaya. Cing gampi rizkina, murang kalina cing saroleh, sapertos Nabi Ismailnya. Alhamdulillah, dan istri-istrinya juga suaminya cing saroleh. Sapertos Siti Sarah, Siti Sajar, Nabi Ibrahim. Mun sareng teu hoyong, engke urang dikempelkeun di ku Allah di surga sadaya. Asa kitu we ti Ustaz, hatur nuhun sadayana. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة